Hai Beamers, sudah denger dong podcast SAC episode Habits Part 1? Pak Garvin menjelaskan cara bagaimana habits bisa terbentuk dalam diri seseorang. Nah pertanyaannya, gimana sih caranya supaya kita tetap termotivasi menjalankan habits tersebut? Kita simak yuk! biar gitu ya. Gimana cara biar stabil gitu ya, biar Iya, effortnya betul. lebih rendah. Karena harus jaga konsistensinya tuh ya, Pak. Ya. Nah, yang kedua adalah berarti buat itu jadi mudah. Ya, jadi tadi kan saya bilang ada 3 hal ya. Ada pemicu, ada tingkat kesulitan, sama kemampuan. Nah, tingkat kesulitannya kita buat jadi mudah yang kedua. Kenapa? Karena misalnya nih kita bikinnya setiap hari misalnya pergi ke gym atau pergi ke gymnya harus 2 jam kita maunya. Mungkin bagi orang yang belum pernah ke gym itu susah. Ya, atau gymnya jauh, mesti 1 jam naik kendaraan. Itu kan secara psikologis itu berat ya. Kita udah mikirin jauh atau capek ini mesti 2 jam. Karena susah, kita akan punya alasan untuk menolaknya. Ya, otak itu selalu ingin cara yang paling sederhana. Jadi kalau kita mau bikin habit, tapi habitnya susah, itu otak akan cari alasan untuk tidak usah. Ya, misalnya habitnya mau kalau saya misalnya meditasi langsung sejam, padahal sebelumnya nggak biasa meditasi, itu otak kita cari alasan tuh buat nggak usah, karena sejam itu bosenin banget. Bayangkan 1 jam itu kamu bisa nonton YouTube, bisa ini. Nah, jadi batal. Pergi jogging 1 jam, otak kita kan jadi alasan, jangan tercapek, muntah-muntah, lelah gitu. Akan cari alasan tuh, nggak usah dikerjain. Tapi kalau kita startnya dari muda, kita bilang startnya mungkin pergi ke gym 30 menit aja, dan gymnya dekat, nah, otak kita nggak punya alasan untuk nolak. Atau kalaupun ada alasan, alasannya nggak kuat. Mulai meditasinya jangan langsung sejam deh, pemula 10 menit dulu deh. Otak kita mau nolak juga lebih susah gitu. Nah, jadi mulainya dari mudah. Nah, nanti kalau udah rutin tuh yang mudah itu seminggu, mau dinaikin dikit boleh, pelan-pelan sampai ke hal yang kita mau. Itu yang kedua, buat biar kita nggak usah effortnya minimal. Tuh, mungkin itu dulu. Oke. Jadi itu tuh hal-hal yang bisa berpengaruh dalam kita membentuk sebuah habits ya. Nah, kalau udah tadi kan ada 2 hal tuh. Nah, kalau misalnya kedua halnya sudah kita lakukan gitu ya, itu sebenarnya bisa gagal nggak sih? Atau maksud saya adalah bisa nggak kembali lagi kita ke habit yang dulu, yang lama, yang sebelumnya begitu, yang tadinya yang nggak pernah ke gym lagi, tadi kan contohnya gym ya, nggak pernah, kita balik lagi tuh untuk nggak mau olahraga lagi gitu. Atau justru setelah kita bikin habits itu, misalnya taruhlah sudah dalam beberapa minggu sudah terbentuk tuh. Nah, sekalian saya selipin ya, itu berapa minggu kita bisa terbentuk habit baru. Nah, oke. Tunggu dulu, sabar. Ditahan dulu jawabannya. Udah sabar dengar jawabannya. Jadi kan pertama tadi pertanyaan saya adalah berapa lama sampai habit itu terbentuk. Nah, setelah terbentuk itu istilahnya akan konsisten teruskah sepanjang hidup kita, seumur hidup kita gitu, atau bisa balik lagi ke old habit gitu, Pak? Oke, ini langsung dijawab nih ya. Boleh langsung. Iya, silakan. Tentang berapa lama habit kebentuk ya. Saya nggak tahu nih, mungkin yang nonton sini sering denger ya dari seminar motivasi atau motivator yang ngomong ya, apapun itu bilang 21 hari adalah waktu di mana habit terbentuk ya. Oke, jawabannya tidak. Itu adalah pseudoscience. Ya, tidak pernah ada riset yang membuktikan bahwa habit itu terbentuk dalam 21 hari. Ya, itu motivator bisa ngomong gitu karena waktu itu saya nggak tahu siapa yang memulai, kemungkinan besar dimulai oleh Anthony Robbins. Mungkin semua familiar dengan Anthony Robbins. Ya, jadi dia baca sebuah buku di mana penulisnya itu adalah seorang dokter ahli bedah, dan dokter ahli bedah itu mengamati bahwa rata-rata pasiennya baru nyadar kalau harus diamputasi ya. Pasiennya, orang yang diamputasi itu baru bisa beradaptasi dengan anggota tubuhnya hilang itu 21 hari. Ya, sama motivator dianggap itu waktu untuk membentuk habits, padahal nggak kayak gitu, nggak ada risetnya. Akhirnya ada dibikin risetnya tuh. Jadi risetnya itu ternyata unik. Jadi berapa lama habits terbentuk itu variatif banget. Rata-rata nggak ada rata-rata karena sangat variatif, dari 2 minggu sampai 6 bulan. Yang tercepat 2 minggu, paling lama 6 bulan. Mungkin biasa jauh banget ya. Ya. Rantainya jauh banget. Panjang. Ya. Mungkin dia harus terus diulang-ulang, konsisten tadi. Kontrol dirinya mesti kuat kali ya, Pak ya. Nah, nanti kita bahas kontrol diri juga tuh. Itu menarik tuh.
Karena nih saya perhatiin ya, Bapak bilang nih ya misalnya yang tadi ditekankan ya, ya kayak tadi bangun tidur ngeliat apa yang diasosiasikan, nah itu kan sesuatu yang motivasi yang harus kita bangun. Nah pertanyaannya gimana tuh cara bangun motivasi? Gimana bisa ngejaga perilaku itu benar-benar bertahan lama gitu? Nah, mau pergi gym, udah malah diajak pergi ke tempat lain sama teman, itu kan self control juga tuh sebenarnya. Oke. Itu gimana tuh? Nanti kita bahas tuh ya self control ya. Jadi yang pertama durasi ya. Yang kedua tadi bisa balik atau enggak ya? Bisa. Old habit. Sebenarnya bisa. Dan kalau kita lagi dalam proses, udah capek-capek bisa balik. Bisa. Kan habit itu bentukan. Iya, udah 6 bulan, setahun, baik lagi. Jadi gimana tuh habit bisa balik lagi? Kalau kita mulai bolong-bolong. Waduh, benar. Bolong sekali mungkin otak kita masih ya udah. Bolong 2 kali, nah itu udah mulai tuh otak kita menerima bahwa ada perubahan. Ya otak kita ini kan sangat fleksibel ya, neuroplasticity gitu. 2 hari otak kita udah 2 kali otak kita udah mulai terima sinyal itu. 3 kali, 4 kali bisa jadi habitnya ganti. Apalagi penggantinya itu lebih mudah dan lebih menyenangkan. Yes. Nah itu akan lebih mudah lagi. Gitu. Jadi hati-hati. Apalagi dalam proses bikin habit, jangan sampai bolong lebih dari sekali. Ya, jangan sampai bolong lebih dari sekali. Berturut-turut sih, ya jangan sampai 1 kali berturut-turut. Gitu. Tapi kalau udah stabil, tuh mahasiswa tuh dengerin, kalau bolos jangan lebih dari sekali, nanti pengen bolos terus. Itu. Karena enak kan, nggak usah tanggung jawab kan. Oh iya, Pak Garvin mengakui bolos itu enak ya, kalau ada hal lain yang lebih menyenangkan dan lebih mudah ya. Apalagi kalau mata kuliahnya susah ya Pak, kayak mata kuliahnya Pak Garvin statistik. Nah. Itu alasan untuk bolos itu sangat besar ya Pak. Iya. Saking susahnya tuh mata kuliah tuh. Aduh. Iya kan, betul. Jadi wah gawat juga ya, ini ternyata old habit ini. Maksudnya benar-benar relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin ya kalau mahasiswa itu godaan untuk absen, kalau kita mungkin orang-orang kerja apa ya, godaan untuk apa ya? Godaan untuk tidur kali ya. Kebutuhan untuk tidur besar sekali kalau udah usia-usia segini. Iya benar-benar banget. Daripada bekerja, daripada ada yang relate nih zaman semenjak pandemi. Apa? Awalnya selalu on cam. Lama-lama ini curhat ini. Karena lebih enak off cam kan? Lama-lama off cam 1 kali deh. Lama-lama sering lo off cam. Keterusan ya. Iya benar. Kalau off cam bisa sambil makan, nggak ketahuan. Santai gitu ya. Iya, sambil mungkin, rebahan. Yes, betul. Nah, Pak, aspek mana Pak yang paling sering bikin kita gagal Pak? Dari tadi ngomongin yang tadi 2 hal itu. Apa aja tadi Pak? Yang pertama saya lupa. 3 sih, pemicu, kesulitan, kemampuan. Gitu. Nah, dari ketiga itu mana Pak yang paling gampang Pak? Atau paling sering gagal? Paling sering gagal apa? Ya? Sebenarnya kalau nggak ada pemicu itu udah pasti susah. Ya kita mau perilaku itu mudah, mau perilaku itu mudah, sulit, kita mampu atau enggak. Tapi kalau nggak ada pemicu ya nggak akan muncul. Karena nggak ada pemicunya. Jadi yang paling penting adalah pemicu. Dan kita seringkali bikin habit nggak taruh pemicu. Jadi misalnya besok gue mau mulai makan lebih sehat gitu, makan sayur lebih banyak gitu, tapi nggak dipasangkan dengan suatu habit yang udah ada gitu. Nah itu akan lebih sulit. Besok mau punya habit tidur lebih awal, tidur jam 10 malam misalnya, itu kan sudah susah ya sekarang. Tapi nggak ada pemicunya. Misalnya jam 10 itu udah harus masuk kamar gitu. Tapi nggak dipikirin pemicunya. Nah itu nggak akan kejadian gitu. Karena kita nggak mikirin pemicunya mau apa. Iya ya. Wah, harus benar-benar itu harus ada motivasi yang bikin kita termotivasi ya, sesuatu hal yang bikin kita termotivasi. Makanya mungkin orang lebih mudah hidup makan sehat misalnya, atau gaya hidup lebih sehat mungkin kalau udah benar-benar sakit kadang-kadang gitu ya, udah divonis lah apalah, aduh ya jangan sampai amit-amit, jangan sampai begitu ya, terus baru kita rajin. Sama sih sebenarnya. Tadi merekam yang enak, merekam yang instan, makanan junk food kan enak dan instan, mie instan loh itu loh, micin. Wow. Menerima yang dibanding harus bikin mie sendiri ya kan, mie bawang ya kan. Iya benar. Kalau Pak Garvin sendiri pernah gagal nggak Pak membentuk habit baru Pak? Pernah.
Kenapa tuh Pak? Masa pakarnya pernah Iya, sih? Ya, pernah karena gini, memang motivasi nggak kuat. Ya, kadang-kala kita kan pengen punya habit, ternyata karena ikut-ikutan ya. Iya, Menurut saya iya, itu betul, akan mudah betul, gagal. betul. Itu pasti mudah gagal. Kenapa? Karena nggak benar-benar dari dalam diri kita. Gitu. Itu kemungkinan besar akan gagal. Ya, jadi kalau mau kita harus intrinsik. Intrinsik itu benar-benar dari dalam diri kita mau gitu. Ya, jadi kalau kita nggak benar-benar mau, hanya ikut-ikutan, nah itu bisa gagal, apalagi nggak ada pemicu. Nah itu yang bikin saya gagal juga. Contohnya Pak, kasih Oke. dong yang relate sama kita dong. Kayaknya kan biar membumi dikit lah Bapak. Kayaknya Bapak keren banget Pak. Nggak ada celahnya kayaknya Pak. Kayaknya kalau motivator pembicara tuh Iya. kelihatan ini. Nah, Pak Dengan Garvin kita- nih apa nih Pak itu. yang Betul. habit yang pernah dibentuk? Biar kita tahu Pak Garvin juga manusia ya, Miss Vania ya. Betul. Yang paling susah tuh, saya mau tidur jam 10 malam itu nggak pernah bisa. Tergoda iya, jam iya. 12 malam, jam 1 pagi. Itu Iya, tuh iya, gagal iya. terus sampai sekarang. Sampai sekarang nih Pak. Apalagi ya, makin sibuk Iya. ya Pak. Itu lebih ke arahnya karena kalau tidur jam 10 itu kayak nggak punya alasan sebenarnya. Iya, alasannya ada, besok lebih seger. Mm-mm. Tapi kayak sayang tuh Sayang waktu kan dipakai waktu, buat ngerjain yes. yang lain. Nah, itu Lah. tuh masih bikin gagal. Kan bisa nggak dibalik, sayang kan, mendingan saya tidur untuk supaya fresh. Belum dapet tuh klik Iya, yang belum kayak dapet. gitunya. Iya. Oh. Belum dapat bener-bener. Kenapa? Karena besok bangun ya nggak fresh amat, tapi ternyata masih bisa aktivitas. Jadi kayak Selama masih belum bisa ketemu alasan. aktivitas ya Pak. Nah, tapi itu memang harus diubah sih. Gitu. Cuma karena memang motivasinya belum kuat, ya belum ada alasan yang kuat lah untuk saya memaksakan diri. Jadi ya memang saya nggak serius banget untuk itu. Mungkin suatu saat. Kadang-kadang kita gitu ya. Padahal kita tahu misalnya ya itu gaya hidup sehat, baik gitu untuk saat ini dan masa depan gitu. Tapi ya belum ada gitu pemicu yang benar-benar bikin kita dar gitu ya. Oke. Kayaknya gimana? Tadi omong-omong ya, Pak Garvin tadi sempat bilang nih, nanti kita bahas singgung sedikit nih mengenai kontrol diri. Apa nih Pak kaitannya nih Pak? Kayaknya itu penting banget tuh tadi. Oke. Nah sekalian Pak, saya nitip pertanyaan. Yang setahu saya ya Bapak kan orangnya cukup sehat tuh makannya Pak. Cukup konsisten, bener nggak misalnya? Iya. Kita lihat bawa bekal loh Pak Garvin. bawa bekal, masak sendiri. Wah mungkin teman-teman yang follow Pak Garvin di Instagram bisa lihat kadang-kadang dia masak bumbu-bumbunya, dia kasih tunjuk. Nah itu kan kok bisa konsisten Pak? Kan ribet Pak masak sendiri Pak. Oke. Buat satu orang lagi ya. Iya, benar. Lain kali kita catering lah apa? Iya benar juga. Gimana Pak? Oke. Nah, mulai yang pertama dulu ya tentang self control ya. Nah, ini sebenarnya kesalahan orang. Wah, menarik banget nih Bimers. Pak Garvin akan membahas hubungan self control dengan pembentukan habits. Jangan lewatkan podcast SAC episode Habits Part 3. See you.